kembali menanyakan burung murai dan dijawab pula. Kadang-kadang anak meminta kita membacakan cerita yang kita sudah mengantuk sekali. Nah, Mbak Mutia baru cerita, Malika minta mengaji sampai padahal Umi ngantuk nak, tapi masih terus gitu. Ya, terus seperti itu. Kita meminta membacakan, anak kita meminta membacakan kita cerita yang sama, yang kita pun bosan sudah, berulang tapi itu terus masih seperti itu. Ya, luar biasa, butuh kesabaran, termasuk kadang-kadang apa yang sudah diniatkan dengan baik pun tidak selalu difahami. Saat dia datang, saat aku masih sekolah dasar, untuk mengucapkan halo, menyampaikan salam, dan aku menjadi begitu malu bagaimana dia bisa melakukan itu padaku, karena kemudian teman-temanku, ya, aku mengabaikan dia, bahkan melempari dia dengan pandangan penuh kebencian dan berlari menjauh. Dan memang hari berikutnya teman-teman sekelasku mengejek karena ibumu hanya punya satu mata saja. Seolah ingin mati dan menghilang begitu saja, dan aku juga ingin agar ibuku ya, lenyap agar ibu tidak datang. Datangi dia dan mengatakan, kalau kau hanya datang untuk membuat seluruh kelas mempermalu aku, ya, tertawakan aku, ngapa kau tidak mati saja? Dan ibuku hanya diam, tidak berespon sama sekali. Saya tidak berpikir sedikit pun tentang apa yang aku katakan, karena aku begitu penuh dengan kemarahan. Dan aku benar-benar ingin keluar dari rumah. Aku belajar dengan sangat keras dan punya kesempatan untuk ke luar negeri, ke Singapura, melanjutkan belajar. Kemudian aku menikah, ya, membeli sebuah rumah, punya anak-anak, bahagia dengan kehidupanku. Dan suatu saat ibuku datang mengunjungiku. Dia memang tidak melihatku untuk sekian waktu yang lama, ya, dan juga bahkan belum pernah bertemu dengan cucunya, dengan anak-anakku. Ketika dia berdiri di depan pintu, anakku melihat dan mentertawakan karena matanya hanya satu, ya kan, picak. Dan lihat, ya, berteriak, berani-beraninya kamu datang ke rumah dan menakutkan anakku. Dan aku mengusirnya, pergi kau dari sini, pergi sekarang. Dan pada saat itu ibuku hanya dengan tenang menjawab, mengatakan, oh maaf, saya masuk ke rumah yang salah, ke alamat yang salah. Dan dia kemudian pergi segera dari pandangan kami. Suatu saat ada sebuah surat dari sekolah untuk reuni, datang ke rumah, dan aku berbohong kepada istriku, ya, aku katakan aku punya sebuah perjalanan bisnis, ya, dan sesudah reuni, ya, aku datang untuk pengen tahu saja, ya, dan kemudian ternyata tetanggaku bilang ibuku sudah meninggal, ya. Dan aku bahkan tidak menangis, tidak merasa terharu, tidak tersentuh sama sekali. Dan kemudian tetanggaku itu memberikan sebuah surat, ternyata dari ibuku, yang ibu ingin aku miliki dan membacanya. Dan ini isi suratnya. Anakku tercinta, aku selalu memikirkanmu sepanjang waktu. Aku benar-benar minta maaf karena aku pernah datang ke Singapura dan akhirnya membuat anakmu menjadi takut. Aku begitu gembira karena aku mendengar, ya, engkau akan datang ke acara reuni ini, tapi mungkin aku tidak akan lagi mampu untuk keluar, untuk pergi dari ranjang ini dan melihatmu. Aku sungguh menyesal, meminta maaf karena aku selalu membuat engkau merasa malu, ya, saat engkau tumbuh besar. Kau tahu, ketika engkau masih kecil dahulu, engkau pernah mengalami kecelakaan dan kehilangan satu matamu. Sebagai ibu, aku tidak akan pernah bisa menahankan melihat engkau hanya memiliki satu mata saat engkau tumbuh kembang nanti. So I gave you mine. Maka aku berikan mataku untukmu. Dan aku menjadi begitu bangga melihat engkau, ya, mampu melihat, menatap dunia yang baru, dan itu
with my love to you. Surat yang diberikan oleh seorang ibu yang bahkan harus menyembunyikan sekian waktu bahwa ia menjadi seperti seorang yang cacat dengan hanya satu mata, karena satu matanya justru diberikan kepada sang anak. Ya, mother. Memang tidak mudah untuk menjadi ibu yang terus-menerus ikhlas, terutama ketika amalannya adalah amalan yang harus dilakukan tersembunyi tanpa orang banyak mengetahui dan tanpa ada penghargaan yang diberikan. Tapi memang itu ujian bagi kita semua. Makanya Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu, ibumu utamakan. Kadang-kadang itu kalau ibu saya memberikan ke bapak, kan ada bapak di sini untuk mengatakan bapak juga luar biasa. Kadang-kadang ketika dengan segala keterbatasan pasti bapak mencintai anak-anaknya yang tidak selalu itu bisa difahami. Ini seorang anak yang punya ayah yang bisu tuli, dan memang kanannya juga agak ini, dan memang selalu dipermalu oleh teman-temannya dengan disebut bapakmu bisu tuli, sehingga dia kadang-kadang harus berantem karena marah, karena dia ingin seorang ayah seperti ayah yang lain. Seorang ayah yang bisa mendengar harapan dan ketakutannya dia, kecemasan dia. Ayahnya sempat sedih, ayahnya sehari-hari bekerja keras dengan berjualan. Ini anaknya tidak sekolah, bersembunyi dalam. Hari itu adalah hari ulang tahun, sang ayah sudah menyiapkan sebuah kue tart bagi anaknya. Ternyata anaknya trying to suicide, mencoba bunuh diri. Saya punya uang, saya punya rumah, ambil semua itu demi selamatkan anakku. Anakku tidak boleh mati. Dan ini yang selalu dilakukan. I'm sorry for that. I can speak like other fathers. But I want you to know that there are no perfect father, gak ada yang sempurna. Tapi seorang ayah akan selalu mencintai dengan sempurna bagi anak-anaknya. Banyak perjuangan, tidak selalu berhasil, tidak selalu dihargai, tapi intinya memang untuk membangun keluarga soleh harus bekerja bersama ibu, ayah, anak tanpa kecuali. Dan kadang-kadang nih bagi yang di negeri di mana mayoritas non-muslim, kita menjadi komunitas, kadang-kadang ada hal-hal seperti ini ada misalnya anaknya diminta untuk bergabung ikut dalam takelos, itu persoalan-persoalan yang pergaulan anak misalnya baik banget kok, dia juga baik kepada semua orang gitu. Bahkan rasanya saya jatuh cinta pada itu hal-hal yang menambah kompleksnya. Saya bisa membayangkan persis perjuangan Bapak Ibu di sini untuk mendidik anak-anak soleh, karena interaksi yang harus luar biasa dengan seperti ini. Tapi anak pun juga punya peran penting. Bahkan ingat ketika Nabi Ibrahim dahulu juga mengingatkan pada ayahnya. Surah Al-Maryam mulai dari ayat 41 dan seterusnya. Jadi bertanya, ya abati, juga sama, ya abati, wahai ayahandaku sayang, sama seperti padanannya itu ya bunaya, anakku sayang. Kalau ya abi, ya ibni, ini ya abati.
Di situ ditanyakan mengapa kamu menyembah sesuatu yang la yasma'u wala yubsiru wala yughni angka syai'a. Kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak dapat menolong apapun. Bahkan dikatakan ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Jadi anak pun bisa mengajak orang tua menjadi soleh. Ya, bukan cuma bapak ibu saja. Bahkan disebut bahwa la tabudu syaitan inna syaitana kana lirahmani asya. Sesungguhnya setan itu terhadap Allah yang Rahman pun masih membangkang dan seterusnya. Ini akhafu min adzabillah dan seterusnya. Ya. Jadi tidak mudah, tetapi Bapak Ibu sekalian saya tidak mengatakan karena sudah mau jam 12, ada balasan indah yang menanti atas semua perjuangan itu. Ya. Ada satu masa anak-anak berhenti katanya di pintu surga, mereka bertanya. Anak-anak ditetapkan, ada anak-anak yang sudah Allah tetapkan untuk masuk surga, mereka bertanya, mana ayah-ayah kami? Mana ibu-ibu kami? Masuk surga tanpa ayah dan ibu kami sungguh tidak patut bagi kami. Malaikat lalu berkata, sesungguhnya ayah-ayah kalian, ibu-ibu kalian tidak seperti kalian. Mereka durhaka kepada Allah, kepada Rabb mereka, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan bujukan setan. Karenanya mereka harus masuk neraka. Apa yang terjadi kemudian? Tatkala anak-anak itu mendengar ucapan ini, mereka menjerit-jerit keras sekali, menangis meraung-raung, menangis banyak-banyak. Sehingga pada saat itu Allah yang maha tinggi, maha tahu, maha teliti pengetahuannya berfirman, wahai Jibril, jeritan apakah itu? Dan Jibril alaihissalam menjawab, jeritan anak-anak orang Islam. Mereka berkata, kami tidak butuh surga, kami tidak dapat merasakan kenikmatan surga tanpa ayah-ayah dan ibu-ibu kami. Kami mengharap dari Allah Ta'ala agar memaafkan mereka, memberikan dosa-dosa mereka kepada kami, lalu memasukkan mereka bersama-sama kami ke dalam surga. Kalau tidak, maka masukkan kami juga bersama mereka ke dalam neraka. Pada saat itu Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril, pergi dan ambillah ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka, dari mana saja mereka berada. Serahkan mereka kepada anak-anak mereka. Sesungguhnya aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosa mereka dengan syafaat anak-anak mereka. Masukkan mereka bersama-sama dengan anak mereka masing-masing ke dalam surga. Ya. Mendengar perkataan ini, anak-anak bergembira, bersuka cita. Mereka temui ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka. Mereka pimpin tangan ayah dan ibu mereka lalu masuk surga bersama-sama. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang merindukan gambaran dalam surah Yasin, inna ashabal jannati yauma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqin lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Mudah-mudahan kita menjadi gambaran dari keindahan surga ketika kita berada di bawah kenaungan, keteduhan, duduk di atas peterana, bercengkrama, bersenda gurau, tertawa dengan hum azwajum, dengan pasangan-pasangan dengan keluarga mereka, mendapatkan semua yang Allah janjikan, mayat daun, dan bahkan mendapatkan ucapan yang luar biasa indah, yang begitu mulia, salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan ucapan itu menyemangati kita untuk berjuang menjadi ayah dan ibu yang soleh, agar anak kita juga jadi anak yang soleh, keluarga kita menjadi keluarga yang soleh, dan karenanya menjadi alasan bagi turunnya perkenan Allah, ridho Allah untuk memasukkan kita bersama di surga kelak. Ya. Banyak ilmu yang kami ambil. Mungkin kami, Bu, ada yang sedikit bertanya, Bu. Kami ini hidup di sini ya, Bu ya. Mungkin negara yang sedikit, apalah namanya, iman itu agak ini ya, Bu. Kami sebagai orang tua mungkin membesarkan anak-anak di sini sedikit agak mengalami begini, Bu, yang kita tuh kan dianjurkan untuk mendidik anak yang soleh dan soleha. Dari kecil kita bimbing semampulah sampai dia dewasa, sampai sekarang kalau dewasa dia itu kadang-kadang, Bu, tidak banyak yang tidak berkenan di hati kita. Tapi sebagai orang tua selalu berusaha. Sampai batas manakah kita dengan anak-anak tadi? Walaupun tiap hari kita ini kadang di sini ya mungkin dia sibuk, ditanya juga sholatnya, ditanya juga apa yang dia lakukan, apa yang itu. Tapi selalu jawabannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebagai nanti di akhirat kelak
berapa apa kita sebagai orang tua, bagaimana Allah itu memberikan apa